eh, saya akan membuat tutorial step by step mempelajari game engine dari Unity. Unity yang saya pakai adalah versi 5.3.4. Kita bahas dulu sebentar apa itu sih game engine. Di blog saya juga sebenarnya sudah ada satu artikel yang membahas apa sih sebenarnya game engine. Game engine kalau secara bahasa awamnya, saya juga termasuk dalam awam karena belajar programming itu secara otodidak. Sebelumnya lama di Android. Jadi game engine itu sebenarnya adalah sebuah kumpulan library suatu fungsi dari bahasa pemrograman yang dipakai untuk membantu dan mempermudah dalam membuat game. Fungsi-fungsi tersebut itu berkaitan dengan aset gambar 2D, bisa 2D ataupun bentuk 3D. Kemudian ada audio, penanganan audio, dan ada kalau kita untuk memakai jaringan internet, ada untuk internet. Kemudian ada efek partikel dan lain sebagainya. Sebenarnya game engine itu banyak banget ya. Ada game maker, Marmadel, ada Coco Studi dan sebagainya, dan masing-masing ada plus minusnya masing-masing game engine tersebut. Dan kenapa saya pilih Unity, karena emang Unity mudah untuk diterapkan dan sudah termasuk banyak tutorial serta aset store-nya itu lengkap. Kita ingin membuat game first person shooting, misal kayak Battlefield atau lain sebagainya, itu mumpuni istilahnya kita memakai game engine ini. Oke, lanjut kita ke basic tutorial yang pertama. Walaupun teman-teman belum pernah ngoding dan lain sebagainya, mungkin untuk pertama kali, karena basic saya juga dari otodidak, mungkin saya jelaskan secara bahasa awam jadi mudah untuk dipahami. Pertama kali kita itu akan belajar membuat Hello World. Untuk pemrograman rata-rata belajar yang untuk pertama kali itu kita bikin Hello World, mau di Android, mau di Java, mau di PHP, itu kita belajarnya Hello World. Oke, kita buat project baru, klik new, kemudian kita kasih nama Hello World Unity. Kemudian di sini merupakan pilihan di mana teman-teman akan menyimpan project teman-teman. Saya pilih di folder Unity, di dokumen. Kemudian ini ada dua pilihan, 3D atau 2D. Ini nanti yang dipakai untuk view-nya, view di dalam workspace kita. Jadi nanti kita workspace-nya itu kita mau pakai 3D apa 2D, tapi untuk memudahkan di awal kita gunakan 2D karena view-nya itu datar ya. Kalau 3D itu proyeksinya kita seperti melihat ada 3 dimensi. Kemudian create object, create project. Ini merupakan tampilan awal Unity. Ada konsol. Saya gabung di sini. Saya udah. Kemudian kalau kita ingin mengatur layer, kita geser. Oh, ini pengennya di sini. Terus kemudian ini agar tampilnya seperti ini. Kita pengen layoutnya kita ingin simpan, bisa dengan cara klik di sini layout, kemudian save layout, kemudian akan kasih nama layout yang akan di save.
kebetulan saya sudah men-save layout yang mungkin menurut saya mudah untuk digunakan, seperti ini. Ini tampilan umumnya ya, karena kita akan membuat Hello World Unity untuk pertama kali, jadi kita akan menampilkan teks untuk pertama kali. Kita akan menggunakan sysub ya. Ini merupakan panel kerjanya. Di sini ada scan, jadi nanti tampilannya setiap kita buat project baru dan ada scan itu ada main kamera ya. Ini merupakan seperti perspektif view yang nanti ada di game. Saat kita running nanti ada running di game ini. Ini merupakan animator, ini ntar untuk level yang sudah menang kita nanti bisa bikin animasi dari sprite atau gambar, beberapa gambar yang dijadikan satu, kemudian gambar itu bisa bergerak. Animator kita balik ke skin. Kemudian di sini ada hierarki. Hierarki di sini merupakan objek-objek yang akan ditempatkan di dalam skin ini, seperti folder ya. Bentuknya seperti nanti kita bisa atur seperti folder. Setiap ada game object itu akan kita taruh di sini agar terlihat. Kemudian ini merupakan folder project kita, ya. Jadi misal ada gambar, ada audio dan lain sebagainya, itu kita manage-nya di sini. Di sini ada inspektor. Nanti ini sangat berfungsi sekali dalam mendevelop atau mengembangkan game ya, karena nanti setiap komponen kita bisa tambahkan di sini. Untuk pertama kali kita akan membuat game object baru, bisa dari sini create game object. Game objectnya itu sysub. Kita akan belajar untuk pertama kali membuat Hello World dengan coding. Bisa dari sini kita bikin game object sprite, atau dari sini kita bisa buat create empty game object terlebih dahulu, maka akan muncul di dalam hierarki. Kemudian di sini kita menambahkan script untuk menampilkan teks Hello World. Kita bisa buat Hello World script, Hello World ya, language-nya pakai sysub, create and add. Kemudian untuk mengeditnya teman-teman bisa, dia akan otomatis terbuat di project kita ya. Di sini untuk mengeditnya kita bisa klik 2 kali, kemudian akan loading dan membuka menu develop untuk penulisan script kita. Ini merupakan tampilan dari menu develop. Ini tempat kita melakukan coding atau menulis kode. Kemudian kadang kalau kita baru dalam membuat script itu kadang terjadi error ya, banyakkan error karena kalau kita baru, kita awam, belum tahu nama script kita, nama ini Hello World itu harus sama dengan yang ada di dalam mau develop yang ini. Misal ini berubah menjadi Hello World, ketambahan satu huruf E aja atau apa, strip atau apa, tambahan satu huruf tidak sama dengan nama filenya, itu akan membuat error. Itu yang harus perlu diingat, pastikan nama ini sama dengan nama filenya, nama kelasnya.
Kemudian di sini ada using Unity Engine, using System Collection itu kayak kita ingin membuka library yang ada pada engine kita. Ada dua void yaitu start dan update, di mana start itu akan berjalan di awal dan update itu akan terupdate setiap frame. Misal kita setting game kita 30 fps, makanya setiap 30 fps itu dia akan looping atau berulang. Kita akan taruh di sini ya. Kita akan membuat script baru, debug dot log hello world. Nah, fungsi di sini ini ada kata debug.log, itu fungsinya adalah untuk melakukan logging atau pencatat atau apa ya bahasa awamnya. Ya, dia akan menunjukkan kalau start itu berjalan. Kita save dan pada saat kita coba running dan hello world ini sudah ada pada game object ini, pastikan ada pada game object ini, karena kalau masih terdapat di project ini tetapi di game object ini tidak ada, maka dia akan tidak berjalan pada saat. Jadi log itu debug.log itu fungsinya akan menampilkan di sini kita coba running. Nah, di sini dia mengeksekusi script atau kode yang kita buat tadi, dia berjalan. Teman-teman bisa juga create script dulu di sini, kemudian ingin memindahkan game object ini, memindahkan script ini ke game object yang lain, itu bisa. Jadi tinggal drag dan taruh. Nah, di sini udah nih, harusnya kan satu aja. Banyak caranya. Kalau mau dari sini pun bisa, kita pilih script, kemudian kita cari script yang punya kita gitu. Itu beberapa caranya penggunaan workspace Unity ya, lebih gampang. Kemudian kita sudah mengetes fungsi void start ya. Jadi pada saat start ini kode yang ini kita berjalan. Kita akan coba jika di update, void update. Kita kontrol copy, save. Kita sudah save, kita coba run, kita clear dulu ya. Kita running. Dan terlihat dia berulang karena update itu bersifat looping. Jadi frame per frame itu dia berjalan terus. Dia akan berjalan terus setiap misal settingan kita itu 30 frame per second, ya udah setiap 1 detik itu ada 30 dia ngelog ini kita, script kita gitu. Jadi yang kode yang di dalam ini akan berulang setiap 30 misalnya 30 fps berarti 30 kali per second. Kita stop, kita clear. Jadi kita sudah coba ya, hello world ada 2 hello world di dalam log. Kemudian kita akan coba belajar script lagi untuk menampilkan tulisan itu di dalam game kita. Kita akan menggunakan on GUI, void on GUI. Kita akan pakai kelas GUI layout, kemudian menggunakan metode begin area. Kita akan membuat kotak baru, new rectangle ya, kemudian titik-titik poinnya,
X, Y, ini per titik ya, X1, kemudian ini kan ada tuh X1, X, kemudian Y. Di dalam penjelasan ini kan ada nih dokumentasi rectangle itu terdiri dari float X, float Y, width, dan height. Berarti 10 itu titik X, Y itu titik 10 yang kedua itu titik Y, kemudian width kita pakai 200. Ini satuannya pixel ya, atau unit, satuannya unit di dalam main kamera Unity. Kemudian ini height 200 juga. Tutup. Kemudian dari layout tersebut kita tambahkan label Kenapa MyText ini error? Karena kita belum menginisialisasi variabelnya. Jadi kita buat variabelnya dulu. Variabel itu kayak semacam variabel ya, yang kita pakai, yang dapat kita pakai di dalam metode-metode atau fungsi dalam script kita. Terus cara membuatnya itu public, itu berarti sifatnya bisa dipakai dalam kelas mana saja, atau mau pakai privat atau final dan sebagainya. Kemudian string itu tipe datanya, ada string itu untuk tulisan, untuk teks ya, untuk angka itu bisa pakai integer, float, atau double, tergantung angkanya seberapa besar. Kemudian ada boolean. Boolean itu artinya true atau false, jadi dia itu logika true atau false. Oke, ini sudah tidak error, nama teksnya sudah, kita ambil tag yang dari sini. Sudah, tagnya sudah kita set. Kemudian setelah, kan di awal kita sudah buat begin, layout tersebut kita tutup pakai layout end area, buka, kita save. Pada saat kita save, kita cek di game object kita. Ini posisi game object kita ya. Di sini ada ini nama game objectnya, ini tag. Ini bisa nanti dipakai untuk yang lebih advance. Kan kita tidak tahu posisinya itu di mana. Di sini pun tertulisnya cuma nggak terlihat ya. Kalau kita ingin agar game object kita terlihat, kita bisa ganti dengan warna. Oh, ternyata game object kita berada di sini. Jika ingin transform ini untuk posisi ya, posisi, rotasi, scale itu untuk ukuran istilahnya, kita mau scaling posisinya. Kalau kita mau taruh 00, makanya dia center. Dan kita udah buat tadi secara script, ada dia minta myText, karena kita di dalam script kita string myText-nya itu kita belum tahu, masih kosong, namanya aja myText. Kita mau diisi apa, cara mengisinya itu bisa langsung dari sini. Kita isi apa, hello world Unity from cookies.com. Kita coba teksnya pakai itu, kemudian kita run. Dan muncul ya di pojokan. Jadi titiknya tuh titik yang 10 itu
10x10 ya, 10 itu posisinya di sini. Dia membuat layout kotak ukurannya 200 berarti sampai segini karena tulisan cookiesnya nyampe bawah gitu ya, makanya dia terpotong terus larinya ke bawah. Jadi dia otomatis memindahkan tulisan selanjutnya itu di bawahnya karena emang kita buat kotaknya lebarnya cuma 200. Kemudian kita stop, sudah tampil tadi ya pakai script. Kemudian saya akan jelaskan itu satu lagi, build setting. Build setting di sini merupakan target build yang akan kita pakai. Itu bisa kita setting di awal, setting di akhir, itu nggak masalah, nggak harus di awal dan di akhir gitu. Misal kita pengen build ke Android, kita juga harus setting SDK-nya, kita harus download SDK-nya dulu. Tapi karena ini untuk belajar awal, paling baik itu untuk build settingnya untuk PC, Mac atau Linux dan lain-lain, karena lebih cepat dalam build-nya nanti. Untuk debug dan sebagainya kita nyoba lebih cepat. Oke, itu aja perkenalan awal Unity kita. Kita lanjutkan materi besok ya. Besok kita akan belajar data tipe yang tadi saya sudah jelaskan. Itu ada bentuknya string, integer, ada float, ada char, kemudian ada enum, dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Salam cookies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.